Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Alhamdulillah, saya baik-baik saja, Bu. Bagaimana dengan Bu Ratna ya? Amin. Alhamdulillah tidak, Bu. Malah saya senang karena seperti yang sudah saya utarakan kemarin bahwa saya itu memerlukan teman untuk menyelesaikan masalah yang sekarang ini saya hadapi, Bu Ratna. Oh ya, Bu Ratna, jadi yang saya harapkan juga seperti itu, Bu. Ya Bu, ya saya sangat berterima kasih kepada Bu Ratna karena sudah memperhatikan saya. Jadi sekarang ini saya itu mempunyai masalah, Bu. Ya, jadi saya meminta kepada Bu Ratna agar masalah saya itu mendapatkan solusi, Bu. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini tuh saya itu kurang bersemangat Bu. Pada waktu saya masuk kelas itu kok rasanya itu di dalam kelas itu saya tidak fokus. Jadi saya itu sekarang itu merasakan pada saat saya mengajar, murid saya itu tidak memperhatikan, kemudian itu juga membuat saya kurang bersemangat, Bu. Jadi dengan obrolan dengan Bu Ratna ini saya itu ingin sekali bagaimana saya itu bisa bersemangat Ibu dalam mengajar di dalam kelas. Ya Bu, jadi pada saat kok murid-murid saya itu dengan baik Bu. Ya, jadi begini Bu, saya itu pada waktu masuk ke kelas itu itu loh Bu. Ya Bu, jadi kalau pembelajaran yang saya lakukan itu juga seperti biasanya Bu. Yang pertama masuk kelas itu berdoa, kemudian saya lanjutkan dengan persepsi,
Setelah persepsi, kemudian saya menjelaskan tujuan dan kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari itu. Setelah itu, kemudian saya juga menyampaikan materi yang akan saya ajarkan hari ini. Itu anak-anak juga menyimak pada saat saya memberikan materi. Setelah saya selesai dalam menyampaikan materi, anak-anak juga saya berikan tugas untuk mengerjakan LKPD. LKPD pun itu juga saya buat sendiri, Bu. Itu saya ketik, sudah saya beri seperti animasi, jadi untuk menarik anak itu. Jadi, tetapi pada saat anak itu mengerjakan LKPD itu kok mereka juga kurang bersungguh-sungguh, Bu. Jadi saya kok merasa ada yang salah dengan pembelajaran yang saya sampaikan pada saat itu. Seperti itu, Bu. Kalau menurut saya itu kok anak-anak itu tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan itu, pada saat saya menyampaikan materi itu, menjelaskan materi itu, anak-anak itu menangkapnya itu kurang jelas atau bagaimana, atau anak itu mau bertanya sama saya juga takut, seperti itu, Bu. Ya, pada waktu saat saya memberikan pembelajaran itu pun, saya juga sudah mengajak anak-anak ya dalam pembelajaran itu bermain. Dalam pembelajaran saya masukin bermain. Jadi sebelumnya itu juga saya kasih lagu. Jadi sebelum masuk itu saya kasih lagunya juga berkaitan dengan pembelajaran itu. Kemudian di dalam pembelajaran juga ada diskusi kelompok. Kemudian setelah dalam diskusi itu saya selingi dengan permainan. Kadang juga ada main kartu. Kemudian dari hasil diskusi itu menempel kartu di depan. Kemudian ada presentasi. Juga saya memutarkan video, Bu, dari laptop. Setelah itu kadang-kadang juga pembelajaran saya laksanakan di luar kelas. Kebetulan SD saya itu kan dekat dengan taman WC. Kemudian juga di sana ada pendopo. Jadi juga kadang-kadang saya ajak pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas, saya ajak keluar kelas ke taman itu. Kemudian dari pembelajaran itu sebenarnya anak-anak juga sudah memulai semangat lagi, Bu. Seperti itu. Ya, gimana ya, Bu? Ya tidak sih, Bu. Karena kadang-kadang kan juga anak-anak malas. Kemudian namun juga bersemangat lagi, Bu, anak-anak itu. Jadi anak-anak itu ketika bersemangat itu dia itu dalam pembelajaran matematika, kemudian seni. Jadi mereka itu menurut saya kok sukanya itu di praktek, Bu. Jadi kalau matematika itu anak berhitung dengan jari. Kemudian kalau seni itu anak-anak belajar menyanyi sama dengan pianika, dengan lagu-lagu itu. Juga lagu-lagu dengan pianika itu saya ajari yang paling mudah itu dengan lagu Suwe Ora Jamu itu, Bu. Jadi anak-anak suka. Iya betul, Bu. Jadi memang saya juga merasakan, Bu, dari keseluruhan pembelajaran itu memang mempengaruhi semangat anak. Kemungkinan karena mungkin anak-anak tidak suka dengan metode ceramah yang disampaikan oleh saya, anak-anak lebih bersemangat dengan praktek.
Ya, alhamdulillah, Bu. Jadi saya dari obrolan ini tadi sepertinya sudah tidak ada, Bu. Jadi saya hanya ingin murid-murid saya itu bersemangat lagi dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Oh ya, Bu Ratna, jadi rencana ke depan saya itu akan memperbaiki pembelajaran yang saya ajarkan kepada anak didik saya itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi seperti dulu, kalau dulu itu pembelajaran hanya kita fokuskan pada buku. Jadi saya akan berusaha untuk sekarang pembelajaran saya itu akan saya buat menarik, kemudian saya berikan permainan, kemudian selingan dengan lagu-lagu di YouTube seperti itu, dan agar pembelajaran yang saya akan ajarkan ini menjadi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Jadi saya juga akan menerapkan itu, saya akan berusaha kalau sebelum saya itu masuk ke ruang kelas, jadi saya ingin menata suasana hati saya, Bu. Jadi kalau suasana hati saya sebelum masuk ke kelas itu saya buat fresh, saya buat senang, itu sehingga saya berharap pun pada waktu saya masuk ke dalam kelas, suasana hati saya enak, bagus, anak-anak dalam menerima pembelajaran saya pun juga dengan senang hati. Seperti itu, Bu. Ya, dalam hal ini saya akan menggandeng teman sejawat saya, Bu. Jadi, dalam pembelajaran yang berpihak pada murid ini, saya akan mengajak salah satu teman saya untuk berkolaborasi agar saya bisa belajar bersama dengan teman saya itu bahwa pembelajaran yang sudah saya lakukan itu bagaimana, apakah sudah mengalami peningkatan atau perlu ditingkatkan lagi? Oh iya, Bu, jadi seperti yang sudah saya utarakan tadi bahwa saya akan menata suasana hati saya sebelum masuk ke dalam kelas. Kemudian saya juga akan memperbaiki pembelajaran di kelas saya, yaitu pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak, berpihak pada anak. Kemudian juga saya juga akan itu untuk mengamati pembelajaran yang sudah saya laksanakan itu, apakah sudah sesuai, sudah mengalami peningkatan atau perlu ditingkatkan lagi. Kemudian teman saya itu juga bisa saya ajak untuk berkolaborasi dan bekerja sama untuk meningkatkan pembelajaran saya di dalam kelas, pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan maksud pembelajaran itu anak-anak menjadi aktif dan menyenangkan. Ya, terima kasih, Bu. Semangat juga buat Bu Ratna. Semoga Bu Ratna juga dalam melaksanakan pembelajaran mengalami peningkatan. Jadi untuk obrolan hari ini saya menjadi sangat lega, Bu. Bisa bercerita dengan Bu Ratna, dengan permasalahan yang ada di pembelajaran saya. Jadi saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu Ratna. Oh ya, jadi saya akan, insya Allah saya akan melaksanakan
rencana aksi dari obrolan kita tadi itu minggu depan, Bu. Ya, sama-sama Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Terima kasih. Ya. Selamat pagi, Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Kira-kira tadi Bu Ratna udah sarapan belum nggih? Belum masak berarti ya? Ya. Oh ya, bagaimana ini kalau ini sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu, nanti kalau setelah selesai kita jajan bareng ya, Bu Ratna. Ya, ya. Bu Ratna, kira-kira kita ini ngobrolnya berdua saja ya, nanti ya. Baiklah Bu, semoga untuk pembicaraan pada pagi hari ini nantinya akan bermanfaat buat kita berdua dan kita akan menemukan solusi. Coba ini saya perhatikan Bu Ratna itu kok kayak rada lesu-lesu gitu ya. Ada apa ya, Bu? Ya. Oh, begitu. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir nanti itu dari obrolan kita nanti itu, Bu? Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Coba Bu Ratna ceritakan kenapa Reva itu tidak mau ditunjuk untuk mengikuti lomba mendongeng, Bu. Oh, begitu, Bu. Lalu, sudah tahu apa belum penyebab Reva itu kok merasa dia mau diajukan ke perlombaan itu merasa dia mampu, kok dia tidak mampu dan merasa gagal? Berarti kalau menurut saya sebenarnya Reva itu sudah memiliki potensi apa saja, Bu? Oh, berarti Reva itu memang sudah senang bercerita gitu ya, Bu?
Oh ya, jadi lalu apa yang akan Bu Ratna lakukan? Oh, begitu. Jadi berarti Bu Ratna itu sudah punya rencana untuk membuat Reva itu agar lebih percaya diri ya untuk berbicara di depan umum. Begitukah Bu Ratna? Lalu adakah hal yang lain yang akan Bu Ratna lakukan agar Reva itu percaya dirinya itu lebih gitu? Oh, benar sekali ya, Bu. Jadi itu termasuk rencana yang bagus ya, Bu. Jadi Bu Ratna membutuhkan siswa dan guru untuk membuat Reva lebih percaya diri agar lebih berani berbicara di depan umum. Begitu ya, Bu? Jadi selain itu, rencana itu sudah bagus banget, Bu. Jadi, lalu adakah hal lain yang ingin Bu Ratna tambahkan dan yakinkan agar Reva itu bisa lebih percaya diri lagi dan Reva mau mengikuti lomba mendongeng itu, Bu? Ya, bagus sekali Bu Ratna. Bagus dan tetap semangat untuk Bu Ratna. Ya. Lalu untuk rencana aksi dari Bu Ratna itu kapan mau dilakukan? Oh ya, baik Bu Ratna, semoga dengan rencana Bu Ratna itu berhasil. Sama-sama Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop, Mbak. Stop. Ya. Selamat pagi Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Kira-kira tadi Bu Ratna udah sarapan belum nggih? Belum masak berarti ya? Ya. Oh ya, bagaimana ini kalau ini sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu, nanti kalau setelah selesai kita jajan bareng ya, Bu Ratna. Nah, ya,
Ya, Bu Ratna, kira-kira kita ini ngobrolnya berdua saja ya, nanti ya. Baiklah Bu, semoga untuk pembicaraan pada pagi hari ini nantinya akan bermanfaat buat kita berdua dan kita akan menemukan solusi. Coba, ini saya perhatikan Bu Ratna itu kok kayak rada lesu-lesu gitu ya. Ada apa ya Bu? Ya, oh begitu. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir nanti itu dari obrolan kita nanti itu Bu? Oh, baiklah kalau begitu Bu. Coba Bu Ratna ceritakan kenapa Reva itu tidak mau ditunjuk untuk mengikuti lomba mendongeng, Bu. Oh, begitu, Bu. Lalu, sudah tahu apa belum penyebab Reva itu kok merasa dia mau diajukan ke perlombaan itu merasa dia mampu, kok dia tidak mampu dan merasa gagal? Berarti kalau menurut saya sebenarnya Reva itu sudah memiliki potensi apa saja, Bu? Oh, berarti Reva itu memang sudah senang bercerita gitu ya, Bu? Oh ya, jadi lalu apa yang akan Bu Ratna lakukan? Oh, begitu. Jadi berarti Bu Ratna itu sudah punya rencana untuk membuat Reva itu agar lebih percaya diri ya untuk berbicara di depan umum. Begitukah Bu Ratna? Lalu adakah hal yang lain yang akan Bu Ratna lakukan agar Reva itu percaya dirinya itu lebih gitu?
benar sekali ya, Bu. Jadi itu termasuk rencana yang bagus ya, Bu. Jadi Bu Ratna membutuhkan siswa dan guru untuk membuat Reva lebih percaya diri agar lebih berani berbicara di depan umum. Begitu ya, Bu? Jadi selain itu, rencana itu sudah bagus banget, Bu. Jadi, lalu adakah hal lain yang ingin Bu Ratna tambahkan dan yakinkan agar Reva itu bisa lebih percaya diri lagi dan Reva mau mengikuti lomba mendongeng itu, Bu? Ya, bagus sekali Bu Ratna. Bagus dan tetap semangat untuk Bu Ratna. Ya. Lalu untuk rencana aksi dari Bu Ratna itu kapan mau dilakukan? Oh ya, baik Bu Ratna, semoga dengan rencana Bu Ratna itu berhasil. Sama-sama Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop loh Mbak. Stop. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Leni. Bu Ratna, untuk hari ini kira-kira ada waktu nggak ya? Ini saya itu pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Ratna. Oh, dengan senang hati Bu, Alhamdulillah. Sebetulnya saya itu juga sedang menginginkan agar saya itu punya teman untuk mengobrol Bu Leni. Oh, baiklah Bu. Jadi semoga dari pembicaraan kita hari ini itu memberikan manfaat dan solusi ya Bu. Iya, terima kasih Bu Leni, amin. Oh ya. Lalu apa yang menjadi masalah Bu Ratna ya? Iya, gini Bu, eh, untuk permasalahan saya itu kan di tingkat kecamatan itu sedang akan mengadakan lomba. Nah, dari pihak sekolah dan saya itu menunjuk salah satu kelas 5 dari siswa kelas 5 itu untuk mengikuti lomba tersebut. Yang diikuti adalah lomba mendongeng. Namun siswa itu tidak mau maju dalam ikut lomba itu, Bu. Oh, begitu. Lalu ini obrolan ini nanti apa yang menjadi tujuan akhirnya ya Bu? Ya, saya menginginkan dari obrolan kita nanti, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang di mana anak tersebut nanti supaya tetap mau maju untuk mewakili sekolah dalam hal mengikuti lomba mendongeng, Bu. Oh ya, baiklah kalau begitu, Bu. Coba Bu Ratna ceritakan kenapa anak tersebut tidak mau ditunjuk untuk maju lomba ya? Ya, jadi ketika saya sudah menunjuk eh, anak tersebut, lalu anak tersebut mengatakan kalau tidak mau mewakili lomba sebagai wakil dari sekolah karena dia itu dulu pernah ikut lomba, namun dia itu gagal. Jadi pada perlombaan sekarang ini dia merasa kurang percaya diri dan merasa takut, Bu. Oh ya, lalu apa yang menjadi penyebab kok anak itu merasa dia sudah pernah gagal dan tidak mau diajukan dalam perlombaan ya, Bu? Ya, jadi anak itu adalah anak yang pemalu, Bu, dan rasa percaya dirinya itu
kecil. Jadi ketika berhadapan dengan orang lain itu kurang percaya diri dan memang sangat pemalu sekali anak ini, Bu. Oh iya, jadi sebenarnya anak itu memiliki potensi yang seperti apa, Bu? Ya, sebetulnya kalau saya lihat itu, anak itu adalah anak yang mempunyai potensi yang besar, Bu, yang bagus. Dia itu anak yang pintar, dia itu adalah anak yang pandai membaca cerita, membaca dongeng, dan setelah anak itu melakukan atau setelah membaca, dia itu bisa menceritakan apa yang dia baca itu kepada orang lain, tetapi di sini dia itu bisa bercerita hanya dengan teman sebangkunya atau teman dekatnya. Padahal sebetulnya apa yang dia ceritakan itu sudah sesuai dengan apa yang dia baca. Jadi ketika dia membaca sekali saja, dia itu sudah bisa menyimpan memori dengan baik dan bisa menceritakan ulang kepada orang lain. Tetapi di sini dia baru bisa menceritakan kepada teman dekatnya saja, Bu. Oh ya, berarti dia itu memang sudah senang bercerita begitu ya, Bu? Iya, senang membaca, senang bercerita, senang mendongeng saja, Bu. Sebetulnya eh, dia seperti itu, Bu. Oh ya, lalu apa yang akan Bu Ratna lakukan? Ya, eh, dengan melihat potensi yang dimiliki anak tersebut, karena sebetulnya potensinya itu sangat bagus, saya ingin mencoba menggali rasa percaya dirinya, menggali atau menutupi rasa malunya, dan menjadikan rasa malunya itu rasa dengan percaya diri itu dengan cara saya ingin mencoba anak itu untuk bisa bercerita atau mendongeng di depan teman-teman lain selain teman dekatnya atau teman sebangkunya. Eh, saya akan mencoba anak itu untuk berani bercerita di depan kelas dengan bersuara keras, dengan suara penuh percaya diri. Begitu, Bu. Oh iya, berarti Bu Ratna ini sudah mempunyai rencana untuk membuat anak tersebut itu lebih percaya diri, begitu ya, Bu? Iya, benar sekali, Bu Leni. Lalu adakah hal lain yang ingin Bu Ratna sampaikan agar Ya, anak itu lebih percaya diri lagi? ya. Hal lain yang akan saya sampaikan kepada anak ini adalah saya akan memberikan motivasi, saya akan memberikan dukungan, dan saya akan memberikan penguatan bahwa sebenarnya anak ini adalah anak yang bisa, yang mampu, dan yang berani untuk tampil di depan umum. Mungkin kalau di sekolah saya akan mencoba dulu agar anak ini nanti bisa bercerita di depan Bapak Ibu guru semua, yang nantinya nanti akan melatih anak itu untuk berani berbicara di depan umum dan berani melatih eh, menimbulkan rasa percaya dirinya. Kalau nanti ketika di rumah mungkin nanti saya akan berkomunikasi dengan orang tua agar anak ini juga bisa bercerita di depan saudara-saudaranya, di depan orang tuanya, ataupun di depan teman-teman yang ada di rumahnya. Jadi yang akan saya lakukan itu memberikan dorongan terus atau memberi motivasi terus supaya anak itu motivasi untuk meningkatkan rasa percaya dirinya menjadi lebih tinggi dan lebih bagus, Bu. Oh ya, jadi Bu Ratna itu membutuhkan kolaborasi dari siswa, guru, dan orang tua agar anak tersebut itu lebih percaya diri, begitu ya, Bu? Iya, benar sekali, Bu Leni. Ya, Itu jadi yang akan saya lakukan. suatu rencana yang sangat bagus ya, Bu. Lalu ada hal lain nggak yang ingin Bu Ratna lakukan untuk meyakinkan anak itu agar mau maju lomba, Bu? Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan, saya akan lebih memberi motivasi lagi. Saya akan memberikan penguatan lagi bahwa sebenarnya anak itu adalah anak yang bisa, anak yang mampu eh, melawan rasa takutnya sendiri, anak yang mampu menggali potensinya untuk menyalurkan
bakatnya karena dia adalah pandai bercerita, jadi saya akan meyakinkan kepada dirinya bahwa dia pasti bisa dan mampu untuk mengikuti lomba itu, Bu. Ya, bagus sekali ya Bu Ratna, bagus untuk semangat Bu Ratna, semoga tercapai ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Leni. Ya, lalu kapan Bu Ratna akan melakukan rencana itu Bu? Ya, karena perlombaan itu waktunya tidak lama lagi, jadi saya akan melaksanakan rencana yang sudah saya rencanakan itu mulai besok pagi. Oh ya, baik Bu Ratna, semoga berhasil Bu Ratna. Ya, terima kasih ya Bu Leni. Ya, untuk obrolan hari ini cukup sekian ya Bu Ratna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama Bu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.